Pada pertengahan 2024, Pierer Mobility Edge memutuskan menarik gas-gas dan Husqvarna dari MotoGP, Moto2 dan Moto3 pada 2025. Alhasil, Tech 3 akan kembali bernama Red Bull KTM Tech 3. Kala itu, Pierer Mobility Edge berdalih langkah ini bisa memperkuat jenama dan struktur balap KTM di Grand Prix. Pada 26 November 2024, KTM justru resmi mengumumkan pilot dan segera menjalani restrukturisasi. Utang mereka dinyatakan mencapai 3 miliar euro atau sekitar 50 triliun rupiah. CEO KTM Stefan Pierer dan Direktur KTM Motorsport Pit Barrier menyatakan ini tak akan berdampak pada program balap mereka di berbagai kejuaraan dunia. Kepada Speedweek, General Manager KTM Hans Kinnigatner menyatakan hal senada. Meski tak memungkiri bahwa keuntungan penjualan motor sangat berpengaruh pada biaya balap, ia menyatakan bahwa KTM tak akan bisa lepas dari motorsport karena ini senjata pemasaran mereka yang paling jitu. Kinnigatner optimis KTM bisa bangkit dari keterpurukan karena beberapa investor mulai berdatangan. Saham mereka juga mulai terbeli dan Vinyales jadi salah satu yang tertarik. Pria Austria itu juga menyatakan bahwa KTM mendapatkan bantuan dari sponsor-sponsor ikonis mereka. Pada 2025, MotoGP diikuti 11 tim dan 22 pembalap. Sementara Moto2 diikuti 16 tim dan 32 pembalap. Dan Moto3 diikuti oleh 13 tim dan 26 pembalap. MotoGP sendiri telah menutup pintu bagi tim yang ingin bergabung sejak Suzuki mundur pada akhir 2022 lalu. Kepada Speedweek, Espeleta menyatakan bahwa ketiga kelas ini selalu diperlakukan sama pentingnya. Namun ia tak memungkiri bahwa MotoGP akan tetap menjadi pertunjukan utama dari rangkaian Grand Prix. Uniknya, Dorna ternyata juga sudah menutup pintu untuk tim-tim baru di Moto2 dan Moto3. Espeleta mensinyalir bahwa Dorna bertekad menekan biaya pengeluaran untuk membantu kondisi finansial tim-tim MotoGP, Moto2 dan Moto3. The Baby Alien tampil solid sepanjang musim 2024 kemarin. Total 392 poin berhasil dia kumpulkan dari 20 balapan. Hasil impresif tersebut membuatnya bercokol di peringkat ketiga klasemen akhir. Musim 2024 menjadi debutnya bersama sepeda motor Desmos Edisi. Sebagai pembalap penguji Ducati, Piero tentu memegang data dari Marquez. Pria asal Italia ini sedikit membeberkan apa yang terlihat dari The Baby Alien sepanjang musim lalu. Dia menguak satu titik yang menjadi sumber kekuatan sang juara dunia 8 kali. Menurut Piero, cara Marquez mengerem sungguh luar biasa. Apalagi saat Marquez melakukan pengereman dalam posisi membelok ke kiri. Piero menilai saat Marquez menikung ke arah kiri dan tidak perlu mengerem, Marquez sangatlah cepat. Adanya perbedaan besar antara kanan dan kiri adalah hal yang sangat luar biasa. Piero melihat saat ini Marquez masih berusaha meningkatkan bagian kanannya, tetapi kadang-kadang tubuhnya kurang mendukungnya. Selain milik Marquez, Piero juga menyibak sedikit data milik Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Menariknya, dia menyebut Martinator alami peningkatan. Juara dunia MotoGP 2024 itu dinilai sudah semakin piawai dalam pengereman. Hubungan Pedro Acosta dan KTM dikabarkan sedang dalam kondisi kurang harmonis menyusul permasalahan finansial yang dialami pabrikan asal Austria tersebut. Beberapa hari lalu, Pedro Acosta dikabarkan ingin pergi karena proyek KTM di MotoGP semakin tidak terjamin dan semakin diragukan keberlanjutannya. Dalam tes privat yang digelar di sirkuit Jerez 2 hari belakangan, Pedro Acosta menjadi satu-satunya yang tidak hadir. Mereka hanya membawa RC16 versi lama dalam tes dengan beberapa modifikasi saja di area aerodinamika dan komponen tertentu. Hal itu dianggap menjadi bukti bahwa krisis finansial KTM memang mempengaruhi proyek di MotoGP, sehingga persiapan untuk musim 2025 pun juga terganggu. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Albert Varela selaku manajer pribadi akhirnya angkat bicara mewakili sang pembalap. Varela tidak menjelaskan absennya Acosta pada tes privat tersebut, namun ia tak membantah bahwa pembalap binaannya kesal dengan situasi yang ada karena merasa dibohongi oleh manajemen KTM.
Situasi krisis ini membuat Varela dan Acosta memiliki keraguan soal seberapa kompetitifnya KTM musim depan. Varela tidak menyalahkan Pit Barrier selaku bos KTM Motorsport yang saat itu menjadi orang utama nego dengannya masalah kontrak. Namun, ia mengkritisi atasan Barrier yang menurutnya menjadi sumber masalah yang membuat situasi seperti sekarang ini. Meski tidak membantah sedikit keretakan hubungan dengan KTM dan adanya obrolan dengan perwakilan pabrikan lain, Varela menegaskan masih memastikan belum ada kesepakatan apapun. Ia masih mau menunggu Pit Barrier menyelesaikan permasalahan yang ada, karena bagaimanapun KTM adalah pabrikan yang cukup berjasa dalam karir si hiu asal Mazaron. Setiap pabrikan MotoGP diberikan kebebasan di bawah aturan konsesi untuk menggelar tes privat atau tertutup sesuai level yang ditentukan. Hal tersebut berdasarkan capaian tahun sebelumnya. Ducati misalnya mendapat level A sehingga tak mendapat konsesi apapun. KTM dan Aprilia masih memiliki kesempatan karena ada di level bawahnya. Sementara Yamaha dan Honda ada di level terbawah. Pekan ini KTM menggelar tes privat atau tertutup di sirkuit Jerez Angel Nieto. Mengingat pabrikan asal Austria itu ada di level kedua dalam hal hierarki konsesi, maka yang diizinkan ikut hanya pembalap tes. Pun begitu, KTM mewajibkan 4 pembalapnya hadir yakni Acosta, Enea Bastianini, Maverick Viñales, dan Brad Binder. Mereka tak diizinkan mengetes motor tetapi hanya melihat feedback dari Dani Pedrosa serta Pol Espargaro. Dilansir dari Motorsport Total, Acosta kabarnya marah besar dan tidak mau hadir. Jadi hanya Viñales, Bastianini, dan Binder saja yang terlihat nongol di sirkuit Jerez. El Tiburon de Mazaron disebut kecewa dengan keputusan KTM pada tes privat itu. Sebab mereka hanya membawa motor hibrid atau berbasis RC16 versi 2024 yang dilengkapi dengan sejumlah variasi aero dan komponen baru di beberapa area. Acosta awalnya mengira KTM akan membawa motor baru yang diproyeksikan untuk MotoGP 2025. Melihat keputusan itu, ia memilih menolak menghadiri undangan dari pabrikan berkelir oranye tersebut. Pembalap asal Spanyol itu juga kesal dengan situasi finansial yang dialami KTM. Acosta menginginkan komitmen dari pabrikan tersebut untuk terus mengikuti MotoGP selepas 2026. Penggabungan besar-besaran Formula One dan MotoGP di bawah payung grup America Liberty Media telah ditunda. Informasi mengenai update dokumen Komisi Persaingan Usaha yang dilansir oleh Reuters menunjukkan bahwa pengambil alihan tersebut memerlukan tahap peninjauan lebih lanjut dan semua langkah lebih lanjut akan ditangguhkan. Liberty Media yang juga pemilik Formula One mengumumkan pada bulan April 2024 yang lalu bahwa mereka berencana mengakuisisi 86% saham Dorna Sport, perusahaan pemilik MotoGP sejak 1992. Regulator dalam hal ini Kepala Anti Monopoli baru Uni Eropa, Teresa Ribera, khawatir merger dapat menghambat persaingan dalam penyiaran dan streaming dengan menyatukan dua merek motorsport besar di bawah satu atap. Latar belakangnya adalah pembelian Formula One oleh Liberty Group pada tahun 2016. Telah diputuskan bahwa situasinya akan diperiksa lebih lanjut oleh Komisi Persaingan Usaha pada tanggal 19 Desember 2024 yang berkantor di Brasil. Oleh karena itu, rencana pengambil alihan pada akhir tahun ini tidak mungkin terjadi karena pembelian tidak dapat diselesaikan tanpa persetujuan dari Brasil. Liberty Media tetap percaya diri dan berada di jalur yang tepat untuk mengambil alih. Juru bicara perusahaan tersebut mengatakan pihaknya akan terus bekerja secara konstruktif dengan pihak berwenang. Sejauh ini belum ada komentar lebih lanjut mengenai masalah ini dari Komisi Persaingan Usaha UI sendiri. Ducati di musim 2025 nanti hanya akan memiliki 6 pembalap, di mana 3 pembalap menggunakan GP25, sementara 3 pembalap lainnya termasuk Alex Marquez akan menggunakan Desmos edisi GP24. Secara umum, Alex yang mengakhiri musim 2024 di P8 mengatakan bahwa tujuannya pada 2025 adalah untuk meningkatkan standar hasil. Menurut pembalap Graceni Racing itu, favorit besar perebutan gelar juara dunia selanjutnya adalah sang kakak Mark.
Sementara buat Alex sendiri, target jangka pendek top 5 di musim 2025 adalah bagian dari tujuan jangka panjangnya yang berusaha mendapatkan tempat di tim resmi atau pabrikan pada tahun 2027.